Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, sudah masuk ke materi ke-6 ya. Kemarin terakhir kita berbicara masalah activity based costing. Jadi bagaimana kita menganalisis biaya-biaya yang menjadi pemicu terhadap biaya itu, baik itu melihat dari variabelnya, ya kan? Kayak semacam pemicu-pemicu yang terjadi sehingga mengeluarkan biaya. Nah, itu kan yang dibahas masalah activity based costing. Jadi kalau kita flashback terkait dengan base costing itu lebih kepada biaya-biaya yang dikeluarkan. Jadi bagaimana kita menganalisis semua biaya yang dikeluarkan. Kalau menggunakan metode tradisional itu kan kayak semacam pemicu dari tenaga kerja itu menggunakan satu pemicu. Jadi menggunakan jam tenaga kerja. Jadi dia itu kerja mulai jam 7 sampai jam 3 atau jam 4. Itu aja. Tidak melihat dari jumlah yang diproduksi. Nah, di sini activity based costing ini ya kan dibuat untuk menggunakan beberapa variasi yang digunakan oleh perusahaan. Bisa jadi perusahaan itu menggunakan cara bahwa berdasarkan jumlah produk yang dibuat oleh tenaga kerja itu sendiri. Itu adalah merupakan variasi dari kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh perusahaan itu sendiri. Lah sekarang activity based management. Jadi di sini lebih mengarah kepada kinerja, ya kan? Lebih mengarah pada aktivitas dalam suatu perusahaan. Jadi kita menganalisis aktivitas yang terjadi dalam perusahaan itu. Kan? Manakah aktivitas yang memang itu diperlukan, manakah yang tidak diperlukan dalam perusahaan. Nanti di depan itu ada namanya apa uh, nilai yang memiliki nilai tambah atau tidak memiliki nilai tambah. Nah, itu nanti melihat mana yang aktivitas itu memiliki nilai tambah, mana aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah. Nah, di situ nanti kebijakan perusahaan ketika tidak menemukan atau tidak memiliki nilai tambah, apa nanti kebijakan dari suatu perusahaan itu. Nah, itu adalah dasar dari activities based management. Ini berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang dilakukan atau yang dikerjakan dalam suatu perusahaan. Ya, itu adalah pengantar. Kalau kita berbicara masalah definisi-definisi, mengenal lebih dekat tentang activity based management, kalau definisinya adalah suatu metode pengelompokan aktivitas yang bertujuan untuk meningkatkan value atau nilai produk atau jasa untuk konsumen. Jadi di sini adalah untuk mengelola aktivitas. Tujuannya adalah untuk melihat bahwa itu bermanfaat atau memang di situ memiliki nilai bertambah hendak terhadap perusahaan. Kalau memang tidak memiliki nilai tambah, ya kenapa kita harus mempertahankan dengan aktivitas-aktivitas tersebut. Lah di sini ya IBM ya kan IBM di sini memang cara untuk melihat bahwa di situ aktivitas itu memiliki nilai tambah itu juga berkaitan erat dengan metode activity based costing, ya kan? Makanya di sini perusahaan selain juga menganalisis biaya menggunakan activity based costing, juga menggunakan EBM untuk melihat atau menganalisis aktivitas kegiatan di dalam suatu perusahaan itu. Nah, di sini antara EBM dengan EBC di sini uh, memiliki keterkaitan untuk mengetahui informasi aktivitas dalam suatu perusahaan itu ya. Itu adalah uh, definisi singkat terkait activity based management. Ada analisis nilai proses, ya kan? Analisis nilai proses ini kan proses dalam
pembuatan atau memproduksi suatu barang, ya kan? Makanya di sini nilai proses adalah suatu landasan akuntansi pronto kerja berdasarkan aktivitas. Nah, aktivitas itulah nanti yang akan dijadikan pertanggungjawaban terkait dengan pelaporan yang disampaikan kepada manajer lebih atas. Bukan pada biayanya, ya kan? Bukan pada biayanya, tetapi di sini aktivitasnya. Makanya di sini pendekatannya adalah menggunakan dua pendekatan, menggunakan yaitu dimensi biaya atau dimensi proses, ya kan? Makanya tadi di awal dijelaskan antara EBM dengan EBC itu keterkaitan, ya kan? Untuk menganalisis atau untuk mengetahui atau memberikan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan juga tidak bisa memungkiri atau menyampingkan biaya. Nah, ketika kita melihat biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi misal, berarti di sini ada aktivitas yang perlu kita buang, kan begitu. Itu adalah dimensi biaya dan dimensi proses. Dimensi proses. Apa dimensi biaya? Yaitu memberikan informasi mengenai sumber daya, aktivitas, produk, konsumen, dan objek biaya lainnya yang menjadi perhatian. Ini berkait dengan biaya yang nanti menjadi sumber informasi untuk dijadikan pertanggungjawaban atas aktivitas yang dilakukan. Sedangkan dimensi proses itu adalah proses pekerjaannya, proses aktivitasnya, ya kan? Aktivitas yang dilakukan oleh tenaga kerja atau pekerja terkait dengan kegiatan-kegiatan di dalam suatu perusahaan. Itu adalah nilai proses. Lah, untuk apa namanya? Melakukan analisis nilai proses ini yang pertama adalah analisis pemicu, ya kan? Tadi disinggung di awal bahwa pemicu itu adalah suatu penyebab munculnya sebuah aktivitas, ya kan? Penyebab munculnya biaya atas aktivitas yang dilakukan. Nah, tadi disampaikan kalau menggunakan metode tradisional itu biasanya lumrahnya pemicu terhadap tenaga kerja itu menggunakan jam tenaga kerja. Nah, kalau menggunakan activity based costing ini kan sudah modern. EBM menggunakan activity based management sudah modern. Lah di situ melihat dari apa namanya variasi perusahaan untuk menggunakan apa pemicunya itu, kan begitu. Nah, lah di sini analisis pemicu di sini sebuah usaha untuk memperluas dalam proses identifikasi faktor-faktor yang menjadi akar penyebab biaya aktiva. Jadi di sini nanti kita akan menganalisis aktivitas yang dilakukan mana saja yang mengeluarkan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan aktivitasnya. Jadi seperti ketika kita memproduksi apa namanya? Memproduksi laptop misalkan ya. Atau iyalah atau produksi tahu isi misal. Jadi kita memproduksi tahu isi kan biaya bahan bakunya kita harus kumpulkan, ya kan? Ada nanti biaya untuk orang yang mengerjakan proses memproduksinya kan ya. Nah, juga ada proses apa namanya inspeksinya kan ya. Pengawasan mengawasi, ada juga proses pemindahan misal. Ketika sudah dibuat dipindah ke tempat si A atau ke tempat si B, itu kan masih mengeluarkan biaya lagi. Biaya produksinya dia membuat produksi mengeluarkan biaya. Setelah dibuat ya kan, dia itu barang dipindahkan ke tempat lain. Nah, itu perlu biaya lagi. Biaya pembayaran tenaga kerja. Setelah dipindahkan baru di situ inspeksi, melihat mengawasi atau melihat kualitas atas produk. Ketika sudah selesai, baru proses pempackingan, kan ya. Lah di situ kita akan menganalisis mana yang tidak memberikan nilai tambah dan di situ tidak memberikan efek kepada produk, nilai produk, maka di situ pihak manajemen bisa memberikan atau membuat keputusan atas biaya-biaya yang dikeluarkan itu sendiri. Nah, namun ini yang perlu diperhatikan. Dalam analisis pemicu ada input aktivitas, tadi sudah dijelaskan ya. Ada input aktivitas, ada output aktivitas. Input aktivitas itu adalah sumber daya yang dikonsumsi
oleh aktivitas dalam proses penghasilan output. Apa input aktivitasnya? Kalau kita membuat tahu isi kan tenaga kerja, tahu, tepung, mie, itu adalah input aktivitas yang diproses sehingga menghasilkan output. Outputnya apa? Itu adalah tahu isi. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, kan ya. Jadi input aktivitas input aktivitas itu adalah proses sumber daya sehingga nanti menghasilkan output. Lah nanti yang kita analisis pemicu itu adalah input aktivitasnya, prosesnya, proses untuk mengarah atau menghasilkan output. Nah, contoh ini, perusahaan mengeluarkan biaya atas pemindahan bahan dari tempat satu ke tempat kedua. Nah, di situ nanti kan itu pasti akan memerlukan biaya, biaya pemindahan dari tempat satu ke tempat dua itu ada biaya pemindahan. Selesai diproduksi kan ya, selesai diproduksi di tempat produksi dipindah ke tempat yang lain. Lah, tempatnya jauh misal, membutuhkan membutuhkan waktu 10 menit untuk pemindahan. Enggak, kalau jalan kaki misal butuh 5 menit jalan kaki, ya kan ya. Lah, itu akan memberikan nilai yang banyak, mengeluarkan biaya yang banyak. Nah, makanya di situ ketika mengeluarkan biaya yang banyak, maka pihak manajemen harus membuat keputusan atau harus membuat kebijakan bagaimana di sini untuk meminimalisir biaya. Nah, setelah dilakukan diskusi rapat dengan pihak manajemen, ternyata diperlukan yang namanya penataan ulang atas lokasi itu. Bagaimana ketika pemindahan dari produk jadi ke tempat inspeksi itu tidak terlalu jauh sehingga itu akan mengurangi yang namanya mengurangi biaya. Nah, itu analisis pemicu, mencari akar penyebab sehingga memberikan nilai yang biaya yang banyak. Karena begini, suatu produk ketika kita ingin dijual itu kan harus menentukan harga jual, ya kan. Tapi sekarang untuk di akuntansi manajemen ke depan kita tidak membahas masalah penentuan harga jual ya, karena memang nggak dimasukkan. Jadi di sini untuk menentukan harga jual itu tidak terpisahkan dengan biaya yang dikeluarkan, ya kan. Biaya yang dikeluarkan yang cukup tinggi, biaya yang dikeluarkan cukup besar, maka di situ akan memberikan nilai jual yang cukup besar juga, ya kan? Tetapi sebaliknya, ketika biaya kecil yang dikeluarkan, maka di situ harga jual pun akan tidak terlalu tinggi, akan kecil juga. Lah di situ yang menjadi daya saing dengan perusahaan yang lain, ya kan. Kualitas tetap bagus, ya kan. Kualitas tetap bagus, namun biaya tidak begitu besar dikeluarkan sehingga ketika menentukan harga itu tidak terlalu tinggi. Minimal itu setara dengan perusahaan-perusahaan pesaing kita untuk menjual atas produk kita, ya kan. Makanya di situ perlu dilakukan analisis pemicu, mana saja akar penyebab mengeluarkan biaya, namun di situ tidak memberikan efek atau tidak memberikan perubahan atas produk, ya kan. Contoh kayak tadi pemindahan dari tempat satu ke tempat dua itu kan tidak memberikan yang namanya tidak memberikan perubahan atas produk, tetap saja, ya kan. Tetap saja produk itu berbeda ketika nanti mengurangi mengurangi bahan baku, itu beda. Itu akan mengurangi yang namanya kualitas produk. Tetapi di luar atas proses produksi, ya kan, itu yang akan dicari mana akar penyebab mengeluarnya banyak biaya yang perlu nanti kita dikurangi atau nanti kita hapus atas biaya yang dikeluarkan namun tidak memberikan nilai tambah atas produksi itu, ya. Paham ya? Nah, di sini analisis aktivitas ini mengidentifikasi atau menentukan kandungan nilai. Di sini ada empat
yang harus menghasilkan 4 keluaran, yaitu aktivitas yang dilakukan, ya kan? Aktivitas yang dilakukan, apa yang dilakukan? Apakah itu di bidang pemproduksian, atau di bidang pengepakan, atau inspeksi, atau bidang aktivitas apa namanya pemindahan, itulah nanti yang akan dianalisis aktivitasnya. Nah, selain itu jumlah orang yang melakukan aktivitas. Aktivitas setotal dengan proses produksi pengepakan itu totalnya berapa jumlah orang yang melakukan aktivitas itu. Ada yang ketiga yaitu jumlah sumber daya atau waktu yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas. Itu melihat dari satu produk itu menghabiskan berapa waktu. Sehingga nanti di total ketika nanti per hari membutuhkan sekian ribu produk, maka itu membutuhkan berapa lama proses produksinya. Yang terakhir yaitu penentuan nilai aktivitas terhadap organisasi. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, menganalisis bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Nah, disinilah nanti yang akan kita lihat, perlukah kita mengurangi atau menghapus suatu aktivitas yang bernilai tambah, atau kita perlukah menghapus atau mengurangi ya, aktivitas yang mengeluarkan biaya yang tidak bernilai tambah. Contoh, ini aktivitas nilai bertambah adalah ya kan dapat meningkatkan nilai produk atau jasa untuk konsumen. Aktivitas ini secara otomatis akan menurunkan nilai produk atau jasa untuk konsumen, ya kan? Jadi misal di dalam produksi, ya kan? Di dalam produksi tahu isi misal, itu kan nanti kalau kita di apa namanya? Di proses produksi ada yang membuat tepungnya yang digodok, ada yang tukang potong tahu isi tahunya, ya kan? Ada yang tukang gorengnya, ya kan? Ada juga nanti tukang pembuatannya, yaitu dikelola sehingga jadi tahu isi lalu digoreng. Nah, itu satu satu saja tenaga kerja dikurangi dan di apa namanya di bidang penggorengan dikurangi satu, itu akan memberikan perubahan atas produk yang akan kita buat. Nah, makanya di situ kegiatan atau tenaga kerja proses penggorengan itu dikurangi, itu akan merubah atas kualitas produknya itu, sehingga di situ dinamakan aktivitas yang memiliki nilai tambah. Nah, yang memiliki nilai tambah atas produk yang kita hasilkan, kan? Ya, ada aktivitas tidak bernilai tambah, ya kan? Suatu aktivitas yang mengkonsumsi waktu, sumber daya, atau tempat tetapi hanya memberikan sedikit nilai tambah bagi kepuasan konsumen atau bahkan sama sekali tidak memberikan nilai tambah. Contoh tadi, ya kan? Produk itu sudah dibuat, sudah selesai dibuat, dipindah ke tempat pempekingan, ya kan? Nah, tempat pempekingan itu tidak memberikan nilai tambah terhadap produk itu, atau tidak sama sekali memberikan nilai tambah atau sedikit memberikan nilai tambah. Nah, itu masuk dalam aktivitas tidak memberikan nilai tambah. Atau juga proses inspeksi, ya kan? Inspeksi itu adalah melakukan pengawasan atas produk itu apakah sesuai dengan kualitas produksinya atau tidak. Nah, inspeksi itu kan masuk dalam aktivitas tidak bernilai tambah atau sedikit memberikan nilai tambah. Lah itulah nanti aktivitas yang tidak memiliki nilai tambah, itulah nanti yang akan bisa dilakukan strategi untuk mengurangi, menghapus, atau memang dijadikan pengesetan atau dijadikan satu dengan aktivitas yang lainnya. Nah, ini strategi pengurangan. Strategi pengurangan. Jadi strategi pengurangan ini melihat dari analisis bertambah dan tidak bertambah. Analisis bernilai tambah atau tidak bernilai tambah. Nah, ketika menggunakan strategi pengurangan biaya ini biasanya menggunakan Kaizen costing. Nah, ada 4 yang ditawarkan oleh
apa namanya, metode Kaizen costing. Ada penghapusan aktivitas, ya kan? Ternyata itu tidak memberikan nilai tambah, jadi aktivitas itu dihapus, misal, ya kan? Aktivitas itu dihapus, jadi tidak perlu inspeksi dengan membutuhkan tenaga kerja 2 orang, membayar selama 1 bulan, ternyata membayar 10 juta per orang, 5 juta. Nah, ini 1 bulan menghabiskan biaya 10 juta untuk kegiatan inspeksi, kan, pengawasan. Jadi tidak butuh pengawasan itu, sehingga di situ dilakukan penghapusan aktivitas atau pemilihan aktivitas. Pemilihan aktivitas ini jadi ada 2 aktivitas tapi dijadikan satu. Contoh misal ada aktivitas pemindahan sekaligus pengawasan, kan begitu. Ini 2 aktivitas. Nah, karena di sini tidak banyak memberikan nilai tambah, ya kan? Tidak memberikan banyak nilai tambah, ya kan? Sedikit memberikan nilai tambah, maka di situ dijadikan satu. Ini nanti pihak orang yang petugas yang memindah sekaligus nanti mengawasi bahan-bahan produknya itu, apakah itu produk itu sesuai dengan kualitas yang diharapkan atau tidak. Itu dijadikan satu set aktivitas, dijadikan satu antara pemindahan dengan pengawasan inspeksinya. Ada pengurangan aktivitas. Pengurangan aktivitas di sini dilakukan ya itu berkaitan dengan waktunya atau sumber dayanya. Tergantung. Jadi apakah waktunya yang dikurangi atau sumber daya yang dikurangi. Jadi misal pengawasan itu kita menggunakan 2 orang, ternyata kok terlalu banyak tenaga kerja ini, sedangkan aktivitasnya sedikit. Maka di situ cukup satu aja untuk pengawasan, atau untuk pemindahan ternyata tidak begitu sulit untuk memindahkan barang, cukup 2 orang atau 1 orang, tidak perlu 5 atau 10. Itu adalah pengurangan aktivitas atau juga pembagian aktivitas. Jadi di sini pembagian aktivitas, bagaimana caranya aktivitas yang tidak diperlukan itu dibagikan kepada kegiatan atau tenaga kerja yang lain. Ini adalah tadi itu strategi untuk mengurangi biaya dengan metode Kaizen costing, ya kan? Kaizen costing. Nah, ini pengukuran kinerja. Tadi disinggung juga ada pengukuran kinerja aktivitas yang memang di situ difokuskan pada keuangan, ya kan, berdasarkan dengan angka keuangan. Ada juga pengukuran kinerja non keuangan, ya kan, non keuangan. Kalau pengukuran kinerja keuangan di sini melihat dari aktivitas dan keuangan yang dikeluarkan, biaya-biaya yang dikeluarkan. Sama pengukuran kinerja keuangan yang diukur menggunakan keuangan atau menggunakan non keuangan, ini yang diukur ada 3, efisiensi, kualitas, dan waktu. Nanti itu di akhir ada penjelasannya. Nah, ini caranya. Cara untuk mengukur kinerja aktivitas. Ini saya menjelaskan pengukuran pengukuran kinerja aktivitas yang keuangan dulu ya, keuangan dulu. Ini yang pertama yaitu laporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Ini ada metodenya. Itu metodenya KS ditambah apa itu? HS ya. Iya, Pak. KS dikali HS. Dikali HS ini. Kali HS. Nah, ini untuk mengetahui biaya bernilai tambah. KS dikali HS, ini KS. KS itu kuantitas sesungguhnya, kuantitas sesungguhnya produk yang dibuat. Kalau HS itu harga standar per unit. Kalau KA itu adalah kuantitas aktualnya. Kalau untuk mengetahui biaya tidak bernilai, ini KA dikali KS dalam kurung dan dikali HS. Ini saya kasih contoh. Ini aktivitas, ada aktivitas penggunaan mesin, ya kan, pengerjaan ulang, pengesetan, dan penginspeksian, inspeksi kan.
Kuantitas standar itu kalau mesin kuantitas standarnya itu adalah 10.000. 10.000. Cuman di sini kuantitas sesungguhnya yang dipakai itu adalah 12.000. Kalau kita apa namanya ini masuk inefisien atau efisien ini? Ini standarnya 10.000. Tapi di sini kuantitas sesungguhnya itu 12.000. In, Pak. Kenapa? Inefisiensi. Inefisien ya, inefisien. Iya. Di sini over penggunaan mesin ini kan. Sebenarnya itu standarnya 10.000 berarti ke bawah. Ya. 10.000 ke bawah. Tapi ketika di sini melebihi dari 10.000 di sini masuk ke inefisien. Sedangkan harga standarnya itu per produk adalah 4.000. Nah, ini ada angka semuanya ya, ada angkanya semua ini. Ada 12.000, 10.000, 6.000, 4.000, ini adalah harga persatuan. Nah, ini adalah untuk mengetahui atau menganalisis apa nilai yang apa biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Contoh, untuk penggunaan mesin, ya kan? Penggunaan mesin. Untuk mengetahui bernilai tambah, ya kan? Bernilai tambah berarti di sini apa KS dikali HS ya. Berarti KS-nya itu adalah kuantitas standar, ya kan? Dikali HS. Ya kan ya? 10.000 dikali 4.000. Nah, ini adalah berarti bernilai tambahnya adalah 40 juta. 8.000-nya ini dari mana? Nah, 8.000-nya itu adalah penggunaan mesin. Ya, gampangnya tadi kan 10.000 kan ya. Penggunaan sesungguhnya itu 12.000. Berarti sisanya 2.000-nya itu dikalikan dengan satuan harga 4.000. Berarti di sini 2.000 dikali 4.000 berarti 8 juta. 8 jutanya ini masuk ke biaya tidak bernilai tambah. Pengerjaan ulang, ya kan? Pengerjaan ulang. Pengerjaan ulang berarti 10.000 ini kan. 10.000 dikalikan harga satuan. Dikalikan ini 0, dikalikan ini 0, dikalikan 9.000. Ini contohnya ada semua ini ya. Jadi ini tinggal kalikan apa rumusnya ada semua. Nah, ini adalah masuk yang bernilai tidak biaya tidak bernilai tambah. Lah inilah nanti yang akan dianalisis oleh pihak manajemen. Biaya tidak bernilai tambah inilah yang akan dianalisis oleh pihak manajemen mana yang perlu dikurangi karena biaya yang tidak bernilai tambah di sini tidak memberikan perubahan atas produk. Nah, makanya ini biasanya yang dilakukan pengurangan oleh pihak manajemen untuk meminimalkan biaya produksi sehingga nanti kita bisa menentukan harga jual minimal sama dengan pesaing di luar atau di bawah dari harga jual dengan pesaing di luar itu. Nah, itu yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan lain. Ini laporan tren. Kalau laporan tren itu menggunakan apa namanya melihat penggunaan biaya bernilai dengan tidak bernilai itu dari tahun ke tahun. Apakah di sini ada perbaikan atau memang ada penambahan atau tidak ada perubahan sama sekali. Ya, ini contohnya. Contohnya ini. Biaya tidak bernilai tambah. Ini tahun 2012, tahun 2013. Ini kalau laporan tren ini tahun ke tahun, perbandingan. Ada perbandingan dari tahun sebelumnya dengan tahun yang sekarang. Ini tahun 2012 dan tahun 2013. Penggunaan mesin di sini tahun 2018 itu 12 itu 8 juta yang masuk biaya tidak bernilai tambah. Sedangkan tahun 2013 itu 5 juta. Berarti di sini ada pengurangan, ya kan? Berarti ini sudah untung 3 juta. Ini untung. Ini adalah laporan tren. Ya, Kalau year-nya ya Pak. Ya. kenapa? Year of year-nya begitu ya. Tetap harus ngikut ya Pak Mahmudnya. Kenapa? Maksudnya
penghitungan supaya nanti Iya, diketahui untung enggaknya year of year begitu ya. Jadi tahun sebelumnya harus tetap ngikut ya. Nanti untuk komparasi di iya, tahun yang akan datang gitu ya Pak ya. ya. Tetap kita untuk menghitung biaya tidak bernilai ini Pak, dengan cara ini tetap. Tapi ini penghitungan laporan tren ini tahun ke tahunnya saja. Apakah mengalami perubahan atau tidak? Kalau ini kan uh, tahun berjalannya selama 1 tahun itu berapa yang masuk biaya tidak bernilai tambah, ya kan? Berapa yang masuk biaya bernilai tambah. Kalau ini adalah melihat tren tahun ke Ya, tahun. tahun ke tahun. Iya, Pak Mahfud, maaf Pak, saya nanya Pak. Jadi ini tadi apa intent sama yang ditanyakan sama Mbak Devi ya Pak, yang saya jawab tadi itu kan ini berarti mengenai metode penghitungan gitu ya Pak Mahfud ya. Ternyata ada rumusnya ya Pak. Tadi slide-nya saya memang kurang lengkap ya Pak. geng, Oke geng, Pak. geng. Ini rumusnya ini Iya Pak. tadi. Lah ini rumusnya tadi. Lah ini rumusnya untuk mengetahui biaya bernilai tambah dan biaya tidak bernilai tambah. Ini saya katakan mengukur kinerja yang menggunakan keuangan ya, Ya menggunakan Pak. keuangan. Yang tidak menggunakan keuangan nanti ada juga, tapi tidak menggunakan metode. Hmm. Maksudnya tidak Ya menggunakan Pak. angka ya. Baik Pak. Ini benchmarking. Ini benchmarking itu perbandingan ya kan, menggunakan apa? Melakukan cara perbandingan dengan produk yang ada di luar perusahaan. Jadi misal tetapi metodenya harus sama. Produk itu produk A ini dibandingkan dengan produk sama-sama A, cuman ini hasil produksinya dari perusahaan yang lain. Ini nanti dibandingkan lebih besar mana biaya yang digunakan oleh perusahaan si A dengan perusahaan si B. Misal nih perusahaan si B ini ingin mengetahui biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan si A. Tetapi menggunakan metode yang sama, produk sama, bahan yang sama, kan? Tapi di situ nanti dicari yang masuk biaya tidak bernilainya. Namun di sini, ya kan? Namun di sini apa namanya? Yang menjadi kendala adalah untuk mendapatkan data dengan kepada perusahaan yang lain. Perusahaan yang lain, perusahaan luar kan tidak mungkin toh memberikan data terkait dengan aktivitas produksinya, aktivitas dalam perusahaannya. Lah itu adalah kendala menggunakan metode benchmarkingnya ini. Penganggaran fleksibel aktivitas. Kalau penganggaran fleksibel aktivitas ini apa? Mengukur dari penganggaran di awal sehingga nanti masuk kepada life cycle costing besting. Ini penganggaran mulai dari awal ya kan, dari produksi awal, dari proses perencanaan, desain, pengujian hingga tahap produksinya. Ini life cycle costing budgeting. Jadi di sini nanti yang diukur kinerjanya. Ini mulai dari perencanaan kalau ini. Lah ini pengukuran non aktivitas. Singkatnya adalah kalau pengukuran non aktivitas itu adalah mengukur aktivitas-aktivitas yang dilakukan seperti halnya. Jadi di sini apa? Prestasi kinerja, kualitas produk, perkembangan perusahaan dan lingkungan. Contohnya begini. Jadi misal kalau kita lanjut gini ya. Nah, ini ada pengukuran efisien, kualitas dan waktu. Jadi misal apa? Karyawan itu membuat produk itu berapa jam satu produk. Nah, ternyata biasanya ya kan, biasanya pekerja itu membuat produk itu 1 jam, tetapi kenyataannya di situ membuat 2 jam. Nah, itu kan ada yang pengukuran kinerja, apakah kinerja perusahaan sesuai dengan standar-standar yang ada. Jadi misal terkait dengan waktu, apakah di situ membuat satu produk itu sesuai 1 jam atau tidak. Itu berkaitan dengan pengukuran kinerja yang berkaitan dengan non keuangan atau pengukuran efisien. Efisiensi ini misal pekerja ternyata di situ membuat kesalahan.
ya kan? Karena membuat kesalahan dalam misal penjahitan misalnya, membuat kesalahan dia itu menjahit baju. Ternyata di situ ada kesalahan, makanya di situ diukur kenapa di situ kok ada kesalahan. Nah, itu masuk dalam pengukuran kinerjanya. Jadi aktivitas-aktivitas kinerja yang tidak masuk dalam keuangan. Kalau kualitas, kualitas ini terkait dengan kualitas produksinya. Jadi kalau kualitas produksinya itu bisa ditanyakan kepada pelanggan, bagaimana ini, apa produknya ini, apakah di sini memuaskan kepada pelanggan atau tidak. Lah itulah cara mengukur non keuangan. Ya, ini bersifat kekualitatif sebenarnya ini, kekualitatif. Jadi berdasarkan dengan hasil pertanyaan kepada pelanggan atau memang yang sudah kita lihat dari kesehari-harian, itulah yang masuk pengukuran non keuangan. Ya, itu ya. Ada pertanyaan? Monggo.